قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Yang keempat, setengah adab seorang imam, yaitu imam membaca doa iftitah. Tiga situ kah? Pasalah. Imam membaca doa iftitah. Doa iftitah itu yang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh ila akhir doa sampai habis. Nah, iftitah itu artinya pembuka, bacaan pembuka sesudah takbiratul ihram, lalu dinamai dengan doa iftitah. Dan ta'awudz, jadi adab seorang imam ketika ia membaca doa iftitah dan ta'awudz dengan suara pelan seperti munfarid, salat sendirian. Jadi imam jangan nyaring membaca doa iftitah, begitupun juga ta'awudz. Dulu pernah ya ada orang jadi imam, kalinya pas jadi imam menyaring membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Lucu tapi makmum di belakang. Ta'awudznya dengan menyaringkan suara. Modern kayak orang mengaji dah. Orang mengaji kan a'udzubillah menyaring nah. Nah di dalam salat beda. Ta'awudznya itu sir dengan suara perlahan. Nah dari bismillah sampai waladhdallin itu dengan suara jahar. Baik ia menjadi imam di dalam salat jahriyah ataupun ia sendirian. Seperti salat maghrib, isya dan subuh, jikalau ia menjadi imam atau ia salat sendirian, maka disunnahkan menyaringkan bacaannya. Jadi bukan hanya imam saja yang sunnah menyaringkan bacaan ketika salat jahar, orang yang sendirian salat di dalam salat jahriyah pun tetap disunnahkan membaca Fatihah dengan menyaringkan suara. Membaca Al-Fatihah dan surah dengan suara keras, dengan suara nyaring, dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Nah, sedangkan di dalam mazhab selain daripada Imam Syafi'i seperti mazhab Imam Malik, beliau mensunnahkan membaca bismillah itu sir dengan suara pelan. Alhamdulillah ya dengan suara jahar nyaring. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ada yang menyaringkan bismillah seperti kita mazhab Imam Syafi'i itu dari bismillah sampai waladhdallin. Ada yang membaca bismillah dengan suara sir, dengan suara pelan. Nah, jadi mun kita sembahyang di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, mereka yang jadi imam ini menyaringkan bacaan itu dari kalimat alhamdulillah, bukan dari bismillah. Gitu, jadi kita ketika mengikut mereka jangan bingung, mereka beda mazhab dengan kita. Jadi dengan suara keras ketika ia membaca Al-Fatihah dan surah pada kedua rakaat subuh dan dua rakaat pertama daripada maghrib dan isya, begitu juga munfarid, demikian orang yang sholat sendirian.
Jadi orang yang jadi imam sunnah menyaringkan 2 rakaat yang pertama pada maghrib isya dan 2 rakaat pada sholat subuh, itu menyaringkan surah dan menyaringkan fatihah dan surah. Maka orang yang sholat sendirian pun juga demikian, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi bebinian mun sembahyang maghrib nih sorongonan benyaring aja, cuman nyaringnya tidak seperti nyaring laki-laki. Artinya ia keraskan sedikit suaranya. Jangan bebaya tedangan. Kerimot nyemontong. Ada yang modern kayak bunyi ular. Ada juga kayak itu. Maka kita sudah memahami bahwasanya Fatihah itu ruknun min arkanil qawli, salah satu rukun di dalam rukun qawli. Artinya setiap huruf Fatihah yang kita baca itu wajib didengar oleh telinga kita, kecuali dalam keadaan di sekitar kita ada suara gemuruh atau suara yang mengganggu telinga kita. Jadi setiap huruf itu wajib didengar oleh telinga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tasydidnya jelas, panjang pendeknya jelas, makharijul hurufnya jelas, didengar oleh telinganya. Jikalau satu huruf saja tidak terdengar, maka salatnya tiada sah. Sehuruf aja. Apabila yang dibacanya ini adalah bacaan yang termasuk di dalam rukun qauli, seperti takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, dan salam yang pertama, itu wajib didengar oleh telinganya. Kalau sholat itu sholat jahriyah, artinya benyaring, seperti maghrib itu sunnah benyaring, isya, subuh, baik ia menjadi imam atau ia sholat sendirian, maka sunnah menyaringkan suaranya di dalam Fatihah dan surah. Biar kada makmum dah, artinya sorongonan sunnah menyaringkan suaranya. Nah kemudian imam mengucapkan amin dengan suara keras pada sholat yang keras bacaannya, seperti maghrib, isya, subuh. Dan begitu pula makmumnya pun juga disunnahkan mengucapkan amin dan baimbai lawan imam dengan suara keras. Baimbai lawan imam. Dan betulkan bacaan aminnya. Jadi alifnya dipanjangkan, mimnya dipanjangkan. Amin. Itu yang pas, yang kada pas amin atau amin, pendek alifnya, mimnya yang panjang. Dan ini beda maknanya. Kalau amin ini yang kita maksud, istajib do'ana ya Rabb, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Karena ketika kita mengucapkan akhir daripada surah Fatihah, ayat-ayat yang terakhir adalah ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Jalan siapa? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jalan para nabi, jalan siddiqin, jalan syuhada dan salihin. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang engkau benci ya Allah. Siapa mereka? Nasara. Waladdallin, dan bukan jalan orang yang sesat. Siapa? Yahudi. Lalu kita mengucapkan amin, kabulkan permintaan kami ya Allah. Amin, alifnya dipanjangkan, mimnya dipanjangkan.
Jangan amin atau amin. Sekalipun bagus maknanya tapi tidak sesuai dengan qarinah, karena ini qarinah doa. Jadi maknanya harus kabulkan doa kami. Kalau amin, jadilah engkau orang yang beriman, itu amin, atau amankan oleh engkau. Kalau amin, orang yang amanah, bagus saja maknanya, cuman tidak sesuai dengan qarinah sebelumnya. Karena yang dimaksud di sini adalah amin, yang maknanya kabulkan doa kami. Jadi yang kita nih yang belajar, yang sudah menuntut ilmu, jangan lagi amin modern kayak kekanakan, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Amin, amin, itu kekanakan ngeren, bujur-bujur mengucapkan amin, amin. Amin, panjangkan alifnya, panjangkan mimnya. Allah. Dan kalau bisa ketika kita sholat berjamaah, amin kita dapat imbai lawan imam. Dapat imbai lawan imam. Ketika amin kita tapi imbai lawan imam, kita mendapatkan doa daripada para malaikat-malaikat Allah. Dapat doa daripada para malaikat. Ya, ada beberapa hukum ketika makmum beimbai lawan imam, itu ada beberapa hukum. Ada yang hukumnya mandub, disunnahkan. Kapan? Mengucapkan amin lawan imam itu sunnah beimbai. Sunnah beimbai. Atau ketika ia membaca pujian di dalam doa kunut, ini antara imam dengan makmum sunnah beimbai. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, fa innahu la yadhillu man wadait wa la ya'izzu man 'adait. Itu sunnah antara makmum lawan imam beimbai. Yang fa innaka taqdi. Nah, ketika imam itu mengucapkan doa di awal kunut, Allahumma hdina fi man hadait, makmum cukup mengaminkan saja. Ketika kalimat fa innaka, maka beimbai makmum lawan imam. Oke, itu tuh sunnahnya. Ada yang hukumnya mubtilun, batal. Batal apabila beimbai lawan imam. Kan batal. Kapan terjadinya? Takbiratul ihram. Beimbai. Allah, imam takbiratul ihram seorang beimbai, maka salatnya batal. Ada yang mukhtalafun fi, khilafiyah di dalamnya. Khilafiyah itu ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tiada batal. Apabila makmum itu beimbai mengucapkan salam dengan imam. Jadi khilafiyah, mukhtalafun fi. Ada sebagian ulama yang mengatakan solat makmum itu batal. Ada yang mengatakan sebagian ulama solat makmum itu tiada batal ketika ia mengucapkan salam beimbai lawan imam. Jadi ada tempat-tempat yang kita disunnahkan beimbai lawan imam, ada yang dimakruhkan. Makruhkan ini seperti rukun af'al, apa? Rukun fi'li, perbuatan. Jadi makruh beimbai imam. Imam ruku' beimbai juga ruku', tapi imbai. Ada yang tadahulu imam. Kalau tadahulu imam malah haram hukumnya. Belum lagu imam sujudnya sudah bertempel dahi ke tempat sujud. Belum imam lagi berdiri tegak, ini sudah berdiri. Nah, ini hukumnya haram. Apabila beimbai, hukumnya makruh. Allah. Jadi bila beimbai, hukumnya makruh di dalam rukun fi'li. Bila berdahulu, hukumnya haram. Dan apabila dua rukun terdahulu daripada imam mendahului imam, bukan haram lagi, tapi batal lagi haram. Sudah batal salatnya plus haram.
artinya dapat dosa. Nah, jadi perlu diperhatikan ada beberapa perkara antara makmum dengan imam itu yang sunnah beimbai, ada yang batal beimbai, ada yang khilafiyah beimbai, ada yang makruh beimbai. Yang sunnah beimbai ketika mengucapkan amin, sunnah itu beimbai, sunnah. Kemudian batal beimbai apabila takbiratul ihram imam beimbai lawan makmum, batal. Mukhtalafun fi khilafiyah, di dalamnya sebagian ulama mengatakan batal, sebagian ulama tidak mengatakan batal, yakni beimbai di dalam salam yang pertama. Makmum lawan imam beimbai salam yang pertama, ulama sebagian mengatakan batal, sebahagiannya tiada batal. Ada yang hukumnya makruh di dalam af'al wal aqwal, baik di dalam perbuatan ataupun di dalam ucapan, ada yang hukumnya makruh. Nangkai beimbai Fatihah lawan imam itu makruh, kecuali dalam keadaan yang darurat, seperti imam terlalu cepat membaca surah, lalu inya beimbai. Ini di dalam sembahyang jahriyah lah, sembahyang benyaring lah. Sembahyang benyaring ini makruh makmum itu beimbai Fatihahnya lawan imam. Bismillahirrahmanirrahim, makmum bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah beimbai non imam, makruh. Nah, kecuali apabila solat imam itu dikhawatirkan jikalau ia sesudah Fatihah imam baru membaca Fatihah, dikhawatirkan tidak sempat tumakninah rukuk dengan imam, maka lebih baik beimbai. Paham? Dikhawatirkan, jikalau makmum ini mengkhawatirkan jikalau ia membaca Fatihah tidak sempat tumakninah rukuk dengan imam, maka lebih baik ia membaca Fatihah beimbai lawan imam di dalam salat yang disunnahkan benyaring seperti maghrib, isya, subuh. Nah, sedangkan salat yang disunnahkan begimit itu memang beimbai dan tidak perlu menyaringkan suara. Nah, ini perlu sedikit difahami. Jadi membaca Fatihah bagi makmum di dalam solat jahriyah, selesaikan dulu Fatihah imam. Selesaikan dulu Fatihah imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Beimbai aminnya, amin. Hanya makmum membaca Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Imam melanjutkan bacaannya dengan membaca surah. Nah, beda lagi kalau kita berada di madhab Imam Abu Hanifah. Kalau madhab Imam Abu Hanifah, maka qiraatul imam, qiraatul makmum, qiraatul imam. Bacaan makmum itu, bacaan imam itu sama dengan bacaan makmum di dalam salat jahriyah benyaring. Jadi kalau orang yang berada di madhab Abu Hanifah, ketika imam membaca Fatihah, ini berdiam aja. Imbah tuntung imam membaca Fatihah, imam melanjutkan membaca surah, ini berdiam aja. Cukup mendengarkan. Itu mazhab Abu Hanifah. Kalau bang biar kena bingung melihat orang kenapa kada membaca Fatihah ranai. Mereka mungkin bermadhabkan Imam Abu Hanifah karena memandang di dalam Al-Quran, fa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Quran, fastami'ulah, dengarkanlah Al-Quran, wa ansitu, dan perhatikan apa yang dibaca oleh imam. Jadi tidak perlu makmum membaca Fatihah, cukup mendengarkan bacaan imam, maka itu sudah menjadi bacaan makmum.
Nah, di dalam madhab Imam Malik makruh hukumnya apabila makmum membaca Fatihah. Makruh. Itu madhab Imam Malik. Kalau di dalam madhab Imam Syafi'i sunnah wajib hukumnya membaca Fatihah. Tapi ada sebagian ulama Syafi'i maksudnya, sebagian ulama Syafi'iyah yang mengatakan di dalam solat jahriyah, solat benyaring maghrib isya subuh, itu cukup bacaan imam itu sama dengan bacaan makmum. Dan ini diamalkan oleh Al-Habib Ali Sahibul Maulid. Ujar Sidin dengan kawan Sidin ketika beliau menjadi makmum. Bacaan ikamnya Sidin, apabila aku jadi makmum lawan ikam, maka aku cukup dengan bacaan ikam. Untuk perkataan beliau, aku cukup dengan bacaan ikam, artinya kada perlu membaca Fatihah. Nah, ini pendapat sebahagian mazhab Imam Syafi'i. Jadi kita kawahnya taklid di dalam, bukan taklid, karena ini masalah ulama Syafi'iyah. Imam nih kecepatan membaca Fatihah, kita kada sempat lagi beranai. Bila imam rokok 4 juga rokok. Ini sebahagian mazhab Syafi'i membolehkan seperti itu. Tapi sebahagiannya mewajibkan makmum membaca Fatihah. Khilafiyah di dalam mazhab Syafi'i. Nah, sedangkan mazhab Imam Malik makruh hukumnya makmum membaca Fatihah. Di dalam mazhab Imam Abu Hanifah bacaan imam sama dengan bacaan makmum. Ya sedikit-dikit paham juga lah perbandingan mazhab, supaya kada bungol benar di fikih. Kawa jawab kisah, padahal kada paham lalu ada, cuman guru benar yang mendengar guru, jadi ya dikira orang ahli benar di fikih sudah mazhab Syafi'i, Abu Hanifah, Maliki. Ya Rasulullah, tidak lain tujuannya supaya kita jangan buruk sangka lawan orang. Kita menghargai pendapat orang lain. Di dalam kaidah para ulama, nata'awan fima ittafaqna wa nata'adzar fima ikhtalafna. Itu kaidah para ulama. Kita saling membantu di dalam satu kesepakatan. Jikalau kita sepakat, maka ayo kita saling membantu. Wa nata'adzar fima ikhtalafna. Tapi jikalau kita berselisih faham di dalam masalah furu'iyah, maka kita hanya saling menghormati, harga menghargai. Itulah ajaran ulama-ulama dulu. Enggak perlu kita berkelahi hanya gara-gara beda masalah furu'iyah, masalah fikih. Seikung bakunot, seikung kada bakunot, lalu berkelahi. Tidak perlu. Ini masalah furu'iyah. Dan kita yang berada di mazhab Syafi'i pun terkadang ada waktunya kita bertaklid kepada mazhab yang lain Syafi'i. Ya salah satunya yang sering terjadi nih kita nih, nangkaya kita akad jual beli itu di dalam mazhab Syafi'i itu akad jual beli itu wajib hukumnya, ada ijab, ada qabul. Nah, sedangkan pada faktanya sulit kita rancak akad. Apalagi yang ngaran ba'akat bedahulu makan nih pentol cocok hanya ba'akat, jadi yang diakatakan di dalam parut. Nah, ini di dalam mazhab Syafi'i sudah termasuk fasid, jual belinya jual beli fasid. Tapi di dalam mazhab Abu Hanifah, ketika kita mengetahui ada pembeli dan penjual, si pembeli tahu kita ini, si penjual tahu kita ini menukari barangnya, si pembeli pun juga tahu kita ini penjual, misalnya adalah, maka itu sudah akad. Itu mazhab Abu Hanifah.
Jadi seandainya kita nih kada kawa ba'akad karena ada sesuatu hal, maka cukup taklid dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Agama itu mudah. Jangan, tapi jangan hanya mencari kemudahan. Jangan. Nah, apabila di mazhab Imam Syafi'i berat, sebelum apa-apa kita harus ba'akad dulu. Hendak naik taksi pian harus tahu dahulu berapa paman amun ka stasiun sana, harus bertahun dahulu. Bawa ojek mengenai tujuan transaksinya dari awal. Sama masalah ijarah, masalah tukang nih, itu transaksinya harus dari awal, harus jelas. Ada kawan, ayo jar paman buat ya, kada apa-apa, gampangnya itu. Bawa ojek kita nih, pas saya bawa 4 lawan siden, pas sampai ke rumah berapa paman? Murah aja 200.000 aja siden. Padahal biasanya orang 20.000 aja, kadang lah di bungolinya. Gara-gara tidak memakai transaksi dari awal. Sama masalah upah dah, menukangi rumah kita harus transaksi dari awal supaya jelas upahnya berapa, supaya tidak ada yang tertipu. Tidak ada yang tertipu. Bisa jadi tukangnya yang tertipu atau ampun rumah yang tertipu. Karena tidak ada transaksi dari awal dan tidak ada kejelasan upah di awal transaksi tadi. Jadi perlu kita memahami masalah jual beli ini, masalah muamalah, terutama di dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Nah, seandainya itu darurat, maka kita boleh memakai mazhab yang lain daripada Syafi'i. Seperti syirkatul abdan, bersyarikat awak di dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya haram. Bebinian misalnya inilah bebinian, contoh akan. Orang mau upahi apabila menguyak bawang sekarung nih 100.000 misal. Ayo yang berkelompok sekarung ini ada 4 ikung. Sekarung ini ada, nah itu syirkatul abdan, bersyarikat badan. Jadi ada yang cepat menyasap bawang nih, yang menguliti bawang nih, ada yang pina 2 jam hanya 2 biji. Ada 2 biji aja. Sebenarnya di dalam mazhab Syafi'i ini harus dibedakan upah yang sedikit dengan upah yang cangkal itu beda. Makanya syirkatul abdan di dalam mazhab Syafi'i itu haram. Nah, kecuali ia taklid dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi mun gawian kita nangkai itu taklid dulu dengan Imam Abu Hanifah. Paham? Supaya tidak bersalahan di dalam masalah syariat. Apabila kita taklid artinya kita punya tanggung jawab masalah hukum sampai ke akhirat. Berarti tanggung jawab kita Imam Abu Hanifah, dan kita mengetahui beliau seorang ulama mujtahid mutlak, seorang waliullah. Jadi ada pertanggungjawaban. Jadi kada hukum yang bahapal unda jarah umba taklid lawan orang yang membolehkan, dia tuh taklid buta ngarannya. Jadi harus ada jelas, namanya taklid itu jelas. Allah. Mun kita bicara masalah khilafiyah itu banyak, sangat banyak. Intinya ketika kita di mazhab Syafi'i, maka kita berusaha untuk tetap di mazhab Syafi'i kecuali waktu-waktu yang darurat, yang tidak bisa, mau tidak mau. Nah, banyak masalah syirkatul abdan itu banyak. Mengangkat semen setrak misalnya, setrak ini misalnya 1 juta digawi orang berlima, digawi orang berlima, upah sama tenaga beda, itu haram. Upahnya sama, yang tukang turunakan semen sama, yang tukang angkut sama, yang tukang susun sama, padahal beda tenaga. Nah, itu namanya syirkatul abdan, bersyarikat badan. Berarti kalau kita ingin melakukan itu dan mau tidak mau seperti itu caranya, maka taklidlah dengan Imam Abu Hanifah yang membolehkan syirkatul abdan. Sama seperti zakat fitrah di dalam mazhab Syafi'i wajib berzakat lawan baras.
Nah, di zaman sekarang ini terkadang fakir miskin lebih memilih duit daripada beras. Karena apa? Karena multifungsi. Multifungsi. Nah ini nah fakir miskin julungi beras sekarung lawan duit 200.000. Nya suruh memilih, nya memilih duit. Kenapa? Karena duit ini kawa membayar SPP anak, kawa manukarakan baju bini, multifungsi. Sehingga di dalam madhab Abu Hanifah itu membolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Nah, ketika kita bertaklid dengan Imam Abu Hanifah dan mengikuti syarat-syarat di dalam zakat fitrah madhab Abu Hanifah, maka boleh masalah itu. Jadi ukurannya ukuran Abu Hanifah. Nah ini yang perlu diperhatikan, ukurannya ukuran Abu Hanifah. Kalau ukuran di dalam madhab Syafi'i itu 2,8 kg zakat fitrah, maka di dalam ukuran Abu Hanifah itu ada 3 khilafiyah. Ada yang mengatakan 3,8 kg, ada yang mengatakan 3, berapa tulun lupa. Ada yang mengatakan 3,2 kilogram. Jadi khilafiyah di situ. Jadi mengikuti ukuran Abu Hanifah. Ukurannya mengikuti ukuran Abu Hanifah, bukan ukuran Imam Syafi'i. Misal duit di madhab Syafi'i menukar beras segantang 42.000, lalu inya bertaklid Imam Abu Hanifah dengan duit 40.000 ini, kada boleh, tiada sah zakatnya. Kenapa? Karena itu namanya talfiq. Talfiq itu menggabungkan beberapa madhab dalam satu qadiyah ibadah itu haram. Inya berarti sudah menggabungkan beberapa madhab. Yang pertama, ia mengikuti Imam Syafi'i di dalam masalah ukuran. Yang kedua, ia mengikuti Abu Hanifah di dalam masalah mengeluarkan zakat dengan uang. Nah ini kada boleh. Nang kaya orang menjapai bininya tanpa lapik inilah mengikuti mazhab Imam Malik, sedangkan wudunya wudu Syafi'i haram. Betaklid nih misalnya waktunya umrah atau bahaji nih, bila tawafnya menjapai tangan bininya supaya kada berpisah. Sedangkan inya wudunya dengan cara Syafi'i, pembatalnya memakai pembatal Imam Maliki, itu haram. Itu namanya talfiq. Jadi kalau kita berpegang pembatal Imam Maliki, maka cara wudunya harus cara wudu Imam Malik. Nah untungnya cara wudu Imam Malik dengan cara wudu Imam Syafi'i itu sedikit saja bedanya. Bedanya di pintangan, membasuh, menyapu kepala. Kalau Imam Syafi'i menyapu kepala itu hanya sebahagian. Yang wajibnya itu ba'du mashil ras, ba'du mashil rasi, sebahagian sebahagian menyapu kepala pun sebahagian aja. Wamsahu bi ru'usikum kan dalilnya. Nah di dalam madhab Imam Malik wajib menyapu seluruh kepala, itu saja. Sekalipun di dalam madhab Syafi'i disunnahkan meratakan air ke seluruh kepala, itu hukumnya sunnah. Tapi di dalam madhab Imam Malik hukumnya wajib. Lah, ada tadi banyak tuh bedanya. Jadi munbian dalam keadaan darurat seperti umrah dan haji memakai bertaklid dengan Imam Maliki, harus wudunya wudu Imam Malik. Jangan wudunya wudu Syafi'i, pembatalnya pembatal Imam Malik. Itu disebut dengan talfiq, dan talfiq di dalam masalah fikih itu haram. Paham gak? Unggut kayaknya ada sing pahaman, uyuhnya ulun menjelaskan. Biar penting hadir. Pian bila hadir kan di majelis ilmu nita guring juga tuh, ia dapat pahala. Kada faham sahama-hama tuh, ia tetap dapat pahala. Karena yang diperintahkan oleh Rasulullah ini kan menuntut ilmu. Utlubil ilma. Utlubil ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sekalipun sampai ke negeri Cina. Artinya tuntut ilmu, bukan dengan kalimat fahami ilmu, bukan. Jadi ketika kita sudah hadir di majelis ilmu dengan niat menuntut nilah, sekalipun kada faham, tetap dapat pahala yang sangat besar.
Amun paham bang, bertambah pulang pahalanya. Jadi pahala menuntut ilmunya dapat, pahala faham dengan ilmu yang diajarkan oleh gurunya dapat. Ya Rasulullah, kita minta pemahaman kepada Allah agar ketika kita menuntut ilmu diberi pemahaman oleh Allah. Karena pemahaman itu sangat penting. Ilmu itu tidak akan bisa diamalkan jikalau ia tiada faham. Itu kuncinya. Ilmu tidak akan bisa diamalkan jikalau ia tiada faham. Sesuai kalau Rasul mengatakan mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang diinginkan oleh Allah menjadi hamba yang baik, banyak mendapatkan kebaikan dari Allah, yufaqihu fiddin, maka Allah fahamkan ia di dalam masalah urusan agama. Diberi pemahaman oleh Allah di dalam urusan agama. Orang-orang dulu mereka berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka hifdzal mursalin wa apa Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Ya Allah, ulun meminta lawan pian pemahaman nang kaya pemahaman Nabi, fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin, dan ingatan yang kuat nang kaya ingatan para nabi, para rasul. Artinya kada pelupa kita hanya keluar pada majelis kada ingat lagi sudah apa yang disambat peguruan. Allah guru ulun memadahkan jersidin bila hendak peingatan ketika kita menuntut ilmu maka baca. Ketika kita ingin menuntut ilmu, ini belum menuntut ilmu, duduk hendak menuntut ilmu, baca sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa. Baca 3 kali atau 7 kali. Baca, insya Allah apa yang kita dengar itu diberi kitakan lawan Allah, diberi kitakan, kada pajangan hilang. Sanuqri'uka fala tansa. 10 tahun akan datang, bahkan 20 tahun akan datang, masih terngiang-ngiang di telinga kita apa yang dipandir oleh guru kita. Berkat Al-Quran masih rasa nang kayak hanyar menuntut ilmu, padahal 20 tahun sudah menuntut ilmu lawan sini, masih rasa aja ada rasa ingatan tuh pandir peguruan. Amalakan nih sebelum kita menuntut ilmu, baca sanuqri'uka fala tansa. Itu di surah apa? Sabihis. Sabihis, bukan surah Sabihis. Sedikit. Sanuqri'uka fala tansa. Artinya selagi kami akan membacakan kepada engkau ya Muhammad, dan engkau tidak akan bisa terlupa. Nah, sebelum menuntut ilmu atau anak kita nih menuntut ilmu agama, suruh inya membaca ini sebelum menuntut ilmu. Suruh inya membaca ini waktu di sekolahan, baca ini sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa. Apalagi dibaca 7 kali. Insyaallah dimudahkan inya mengingat dan kada dilupakan oleh Allah. Kemudian mana tadi? Tidaklah disunnahkan mengucapkan amin oleh makmum untuk bacaan dalam solat yang pelan bacaannya, seperti solat zuhur dan solat asar. Jadi kada disunnahkan bagi makmum untuk mengucapkan aminnya imam, ada sunnah. Jadi masing-masing aja
mengucapkan amin. Jadi Fatihah imam inya mengaminakan seorang, Fatihah makmum nya mengaminakan seorang. Apabila sholat itu sholat yang disunnahkan membaca pelan, seperti sholat zuhur dan sholat asar atau sholat sirriyah kita yang begamat. Inya kenapa jadi ada sembahyang yang sunnah begamat, ada yang sunnah benyaring. Menurut riwayat dulu ketika awal Rasulullah itu dakwah, dan di waktu itu para orang kafir Quraisy, jikalau ada orang yang beriman itu membaca sholat dengan nyaring, itu ditangkap mereka, dizalim, bahkan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Apalagi siang, ini bangunan berataan orang kafirnya siang. Maka dianjurkan untuk membaca sholat zuhur dan asar itu begamat, supaya jangan ketahuan oleh orang kafir waktu itu di zaman Rasulullah. Nah, sekalipun di zaman sekarang tidak ada lagi yang seperti itu, tapi karena ini gawian Rasulullah, lalu ditetapkanlah kesunahannya sekalipun sudah tidak ada alasannya. Nah, yang disunnahkan sholat benyaring ini apa? Maghrib, Isya, subuh. Karena orang kafir di waktu itu guringan, ya song-song meneguring habis maghrib guringan orang kafir. Habis maghrib guring udah dah. Kayaknya pokol-pokol 8, pokol 9 hanya tebangun pulang. Jadinya siang sigar benar. Allah. Song-song meneguring. Jadi ketika itu umat Islam tidak mengapa menyaringkan bacaannya di dalam sholat maghrib, isya dan subuh, karena mereka tidak mendengar. Ini guringan. Sekalipun sekarang tidak lagi seperti itu, tapi tetap disunnahkan karena ini gawian Rasulullah. Jadi ada yang ngarannya sholat sirriyah, ada yang namanya sholat jahriyah, ada yang begamat, ada yang benyaring. Wiridnya pun juga demikian. Kalau sirriyah, wiridnya jangan terlalu nyaring, makanya jahriyah. Seperti itu kalau di sekumpul itu dibedakan. Kalau wirid zuhur asar itu kada senyaring wirid maghrib isya subuh kada. Ya, terdengar aja bang, cuman kada senyaring maghrib isya subuh. Itu ada perbedaannya. Karena ini sholatnya sholat sirriyah, sholat yang disunahkan begamat. Wiridnya pun tidak senyaring seperti sholat jahriyah. Mun kita sembahyang aja yang begamat, tapi wirid nyaring benar-benar. Allah. Kemudian meskipun imam mengeraskan bacaannya, sekalipun imam ini benyaring bacaannya sembahyang zuhur, kada ingat aku imam. Iya, ada yang kada ingat. Benyaring imam ini membaca Fatihah, tetap tidak disunnahkan bagi makmum mengeraskan membaca suara amin, karena itu jadi pendukung salah. Pendukung berarti amin dia sembahyang zuhur imam bersuaranya amin sama masjidan amin itu sama membujurakan imam. Jadi begamat dia kada usah benyaring-nyaring, kada usah disahuti bahasanya, bukan begamat, kada usah disahuti aminnya imam. Sekalipun si imam ini membaca di sholat yang dianjurkan begamat, tapi sidin benyaring. Sidin benyaring. Kaganangan aku maghrib ke sidin paling zuhur. Ini bila orang kada ingat nih kan kada ada tetambahnya. Ini bila orang tuh kada ingat kada ada tetambahnya. Pian sariki tetap kada ingat nggak bapak? Kan sarik juga sidin dah.
Makanya hukum itu dicabut ketika orang dalam keadaan lupa. Rufi'al qalam an thalas, diangkat hukum itu daripada 3 perkara, anin nisyan hatta yadhkura, dari lupa sampai ingat dengan apa yang ia lupa. Jadi ketika orang itu lupa, maka hukum diangkat oleh Allah. Untungnya lah jaka rahatan kada ingat tuh tetap berlaku hukum bila mau ban gitu deh. Jadi waktu kada ingat hukum tuh diangkat oleh Allah. Pian makan bulan Ramadan kada ingat 2 piring, dikira kada puasa, makan aja 2 piring habis. Menciguk tanya pas menciguk kada ingat, hanya ingat manin nih mau banane kagak nangan astagfirullah udah puasa. Ini mah antara nih mati kah hidup pilihannya. Bisa bebatal ya sawo undajar baik minum banyak kobokan timbang mati. Ya Rasulullah. Jadi selama kita lupa itu tidak dianggap sebagai hukum, diangkat hukum tuh. Biar 2 piring makan rahatan puasaan 2 piring karena kada ingat ada masalah. Nah, jadi hukum kada ingat ini tak aman sedikit. Ada orang bebinian betatapas mulai beesokan kada ingat lagi di zuhur asar, pas keluar pada rumah maghrib sudah astagfirullah jar. Berarti unda betatapas mulai beesokan sampai sanja. Seandainya ada nangga itu cuman langka bang orang. Ada tahu di waktu ada cuman ngaran seandainya tadi bang lah, seandainya kada ingat dah. Maka iya ketinggalan sholat zuhur itu dimaafkan karena lupanya. Ya Rasulullah. Ya Allah yang melupakan, Allah yang mengingatkan. Jadi ketika kita sholat telah kada ingat lawan Allah di dalam sholat kita, imbah ingat ganang pian ya Allah yang melupakan ulun, pian yang mengingatakan ulun. Itu yang diganang. Jadi rahatan kita kada ingat, tetap kita ingat yang kada mengingatakan itu Allah. Yang kada mengingatakan itu Allah, tapi tetap kita berusaha untuk mengingat Allah, hudurul qalbi ma'allah, hadir hatinya beserta Allah. Tetap berusaha. Seandainya kada ingat, maka syuhudlah di batin kita yang kada mengingatakan itu Allah. Kemudian mana tadi? Tidaklah disunahkan mengucapkan amin oleh makmum untuk bacaan dalam sholat pelan bacaannya, meskipun imam mengeraskan bacaannya. Makmum mengucapkan amin, nah ini koma, bacaannya tuh koma. Makmum mengucapkan amin serentak dengan ucapan amin imamnya. Jadi biimbai, jangan berdudi, jangan berdahulu. Kan kita sudah mempelajari kemarin, disunnahkan sesudah waladhdallin itu ada saktah, ada jeda, dan sesudah kalimat amin ada saktah, ada jeda, itu sunnah. Nah, ulama mengatakan ketika saktah sesudah waladhdallin maka dianjurkan membaca doa. Doa ini tujuannya untuk menghalat antara waladhdallin dengan amin. Apa doa yang dianjurkan? Rabbighfirli wa liwalidayya. Itu doa yang dianjurkan. Ya Allah, ampuni dosa-dosa ulun dan dosa kuitan ulun. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya. Nah, hanyar baimba itu. Jadi makmum ini harus paham bahwasanya antara waladdallin dengan amin itu ada jeda, ada saktah. Jadi jangan imbah imam waladdallin amin, jangan.
tunggui dahulu saktah imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wa liwalidayya. Itu imam. Makmum tidak perlu mengucapkan Rabbi ufirli wa liwalidayya karena itu Fatihah imam. Paham? Ini banyak yang umpat-umpatan itu ketika imam Rabbi ufirli wa liwalidayya, makmum umpat juga. Tidak perlu, karena yang disunnahkan membaca doa itu, yang dianjurkan oleh para ulama adalah Fatihahnya sendiri, bukan Fatihah orang lain. Paham? Fatihahnya sendiri. Jadi ketika imam membaca doa Rabbi firli wa liwalidayya, kita cukup mengaminkan imbai lawan imam. Amin. Imbai lawan imam. Rabbal alamin. Itu sesudahnya. Jadi ada saktah, ada jeda. Jangan kadada jeda. Setelah imam waladdallin, jangan langsung disahut amin, jangan. Ada jeda. Waladdallin. Amin. Ya bimbang. Fadilahnya mendapatkan doa dari para malaikat-malaikat Allah. Artinya diaminakan oleh malaikat juga. Ada ulun bahari dipadahi oleh orang. Namun kita ada hajat yang sangat bersengatan, hajat besar. Ini loh, khusus lelakian. Nah ketika sholat Jumat, banyak kalau jamaah ada mungkin sholat Jumat bertiga, banyak nih semasjidan. Nah ketika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dalam hati kita apa doa kita? Ya Allah, beri ulun jodoh. Misal yang kada bisi bini atau yang kada bisi anak, ya Allah beri ulun anak. Lalu samasjidan tu pian maaminakan amin. Apalagi sholatnya di Masjidil Haram, pian kada kegampangan itu yang maaminakan ini samasjidan. Ya Allah, paling 3 kali Jumat insya Allah dikabulkan hajat kita. Itu cari jamaah yang paling besar. Kawan yang kenal jamaahnya, ibarat sembahyang Jumat itu paling banyak di mana sembahyang Jumat kan? Itu dicari itu. Jadi waktu imam waladdallin, siap dah doa kita. Ya Allah, apa minta kita? Titik. Amin. Ini rahasia Allah. Tapi ya dia padahkan kada rahasia lagi. Ada berarti ya Allah ya Rasulullah. Entah, namun dipadahkan dia rahasia Fatihah banyak benar. Nah kemudian bukan sesudah dan sebelumnya. Jadi bukan sesudah amin imam atau sebelum amin imam. Jadi beimbai. Nah ini nih yang sunnah beimbai. Tidak ada dalam sholat suatu tempat di mana dianjurkan ucapan serentak oleh makmum dan imam, melainkan pada ucapan amin. Ujar Sidin, di dalam suatu jamaah tidak ada yang disunnahkan serentak antara imam dengan makmum kecuali di dalam ucapan amin, sehingga beimbai makmum lawan imam di dalam mengucapkan amin itu hukumnya mandubah, disunnahkan. Nah selain daripada itu ada yang membatalkan, ada yang hukumnya makruh, ada yang khilafiyah, ada mengatakan batal dan tidak, sebagaimana yang ulun jelaskan di awal pertama tadi. Paham?
Imbai membaca Fatihah lawan imam makruh. Imbai rukuk lawan imam makruh. Imbai takbiratul ihram lawan imam batal. Imbai salam yang pertama lawan imam khilaf. Ada yang mengatakan batal, ada yang kada batal. Hukum dulu. Adapun pada perkataan-perkataan lainnya maka hendaklah perkataan makmum diucapkan sesudah perkataan imam. Yang lainnya itu imbah tuntung imam, seperti membaca Fatihah imbah tuntung imam. Maka hendaklah perkataan makmum diucapkan sesudah perkataan imam. Imam dan orang yang sholat sendirian hendaklah mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tetap disunahkan karena kita madhab Imam Syafi'i. Jadi jangan umpatan imbah naik haji karena mendengar orang karena membaca bismillah boleh kampung jadi imam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Madalah kada begimit kada bismillah dasar kada membaca bismillah. Bila imam, nah ini perhatikan. Bila imam doh kada membaca bismillahirrahmanirrahim, ini bukan menggimitakan lah. Bukan menggimitakan. Ini kada membaca bismillah tapi langsung alhamdulillah, kita di dalam mazhab Syafi'i mengikutinya batal. Karena di dalam mazhab Syafi'i bismillahirrahmanirrahim itu ayatun minal Fatihah, satu ayat daripada Fatihah. Ketika imam yang kita ikuti ini kada membaca bismillahirrahmanirrahim, maka kita tidak boleh mengikut imam ini karena menjadi pembatal di dalam mazhab kita Syafi'i. Paham? Nah, apabila hanya memelankan bismillahirrahmanirrahim maka tiada batal. Nah, ini pahami. Kalau orang tuh dasar kada membaca bismillahirrahmanirrahim, kada membaca, maka kita mengikutinya batal. Tapi kalau hanya ia memelankan saja, maka kita mengikutinya tiada batal, tapi hukumnya makruh. Karena berbeda mazhab antara imam dengan makmum itu makruh. Makruh kan tapi belum batal. Yang alih ini batal. Ya, ada orang yang kada paham, ya tadi imbah datang haji itu. Padahal orang sana membaca bismillah itu begamat, bukannya kada membaca bismillah, bukan. Mereka itu hanya menggamatakan bacaan saja, memelankan bacaan saja. Nah, kita yang mendengar dikira kada bismillah, lalu kada bismillah juga. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Orang yang bermadhab Syafi'i di belakang kita ini batal berataan bila ini kada mufaraqah. Maka wajib kita mufaraqah waktu itu kalau kita yakin imam kada membaca bismillahirrahmanirrahim. Makanya perlu ilmu di dalam sholat berjamaah, jangan umpatan. Ilmunya enggak ada. Terkadang kita hanya mencari fadilah jamaah yang besar yang dianjurkan oleh Rasulullah. Memang besar fadilah jamaah, tapi hilanglah fadilah itu jikalau orang yang berjamaah ini tidak memahami tentang syarat-syarat di dalam berjamaah. Si imam tidak mengetahui adab sebagai imam, si makmum tidak mengetahui adab sebagai makmum. Apakah ia dapat fadilah jamaah? Terutama bagi si imam harus paham bujur. Ta'allamu qabla an tasudu. Alim dahulu hanya jadi pemimpin. Alim dulu. Ta'allamu, alim dulu. Itu tafsiran Abah Guru. Kada tuntutlah ilmu sebelum kau jadi pemimpin. Kada sidin menyambat alim dulu baru jadi pemimpin. Allah. Itu hebatnya makna Abah Guru ini langsung. Ya Rasulullah, alim dulu. Afqahuhum li kitabillah. Orang yang jadi imam itu orang yang paling faham di dalam masalah hukum-hukum Allah. Bukan orang yang paling bagus bacaan lagunya. Bukan.
Tapi kada sing pahaman, ya kada yang mau kada membaca Bismillahirrahmanirrahim, padahal ia berada di masjid yang mayoritas mazhab Syafi'i. Dan ini kada paham ngarannya. Ya Rasulullah. Terkadang kesalahan kita itu bukan masalah beda mazhab, bukan. Kita beda mazhab itu wajar. Beda pendapat itu wajar. Tapi yang tidak wajar itu ketika orang yang beda mazhab dengan kita, kemudian ia menjadi imam di masjid yang mayoritas Syafi'i, ia bawakan Imam Ahmad. Nah ini yang salah. Itu salah cara berdakwahnya. Makanya Imam Syafi'i ketika sholat di masjid Imam Abu Hanifah, memang Imam Abu Hanifah waktu itu sudah meninggal dunia. Nah beliau hanya ziarah ke masjid Imam Abu Hanifah ketika sholat subuh, maka Imam Syafi'i tidak kunut. Kenapa? Karena menghargai Imam Abu Hanifah. Ini kada kita wayah ini orang yang hanya lulus sekolah pesantren, yang pina ia bulik ke kampung di masjid, ternyata ini Syafi'i berataan karena ajaran gurunya lain Syafi'i, dibawanya mazhabnya, lalu kacau orang kampung. Bingung orang kampung, padahal orang kampung ini kada paham kada di mazhab. Mana orang kampung ini paham di mazhab? Tahu tuh di Pahumaan, di Manore, di bawahnya masalah itu ya Rasulullah. Ini yang lalu jadi pemecah belah. Apalagi yang anti mazhab sekarang ini, anti mazhab, banyak orang yang anti mazhab. Kalau masih bermadhab mending. Ini yang membahayakan ini orang yang pemahamannya anti lawan madhab. Apa kita lawan Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Maliki, Imam Ahmad, amun kita langsung aja bang lawan Quran dan hadis, itu lebih afdolnya. Bungol. Orang ada paham. Ketika kita bertaklid atau bermadhab dengan Imam Syafi'i, kita sudah mengamalkan Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran dan hadis itu disaring oleh madzhabul arba'ah, disaring. Jadi kita nih ambil masaknya aja. Nih Syafi'i masaknya nengke ini rukun sembahyangnya, nengke ini syaratnya, nengke ini pembatalnya, nengke ini masaknya aja. Amun kita kada memakai madhab, ya bingung pembatal apa ngarannya rukun sembahyang aja di dalam hadis Nabi itu kan ada yang 13 tuh. Mau kita mencari kada ada tamu di dalam hadis Nabi itu nata kumpul rukun sembahyang, atau di dalam Al-Quran itu tak kumpul rukun wudhu yang sebujurnya kan ada. Itu hasil daripada ijma' para ulama. Makanya kita sebagai ahli sunnah wal jamaah ada 4 pegangan. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadith, yang ketiga ijma'ul ulama, yang keempat qiyas. Jadi 4 ini pegangan kita. Kalau orang hanya berpegang dengan 2 perkara Al-Quran dan hadis, ini membahayakan dan bisa menyebabkan ia dhallun mudil, sesat menyesatkan. Karena ia tidak memahami tentang Al-Quran, ia tidak memahami tentang hadis. Kita perlu ulama yang mumpuni di dalam masalah pemahaman Al-Quran dan hadis. Mun kita orang awam memahami Al-Quran seadanya, memahami hadis banyak luputnya, maka kita berserah dengan ulama-ulama yang mujtahid mutlak di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Lalu kita bertaklid kepada imam madzhabul arba'ah tadi. Nang itu tuh kisahnya. Hati-hati, banyak di YouTube ulama-ulama yang anti madzhab. Hati-hati, silakan ambil kebaikannya, tapi di dalam masalah yang beda dengan kita jangan diumpati, karena ini akan menyesatkan dengan fikih kita, menyesatkan fikih kita. Ulun tadi ada melihat status salah satu orang majelis ulun di WA tentang inya mau upload video ini bagian wow berataan. Wow itu dah wae suahab.
Bikin Wahabi berataan tentang bolehnya menyentuh Al-Quran dalam membaca Al-Quran dalam keadaan haid. Tentang bolehnya membaca Al-Quran dalam keadaan haid. Jadi ulun tagur, ya ulun tagurai karena ulun merasa sidin orang majelis ulun, supaya jangan tak salah itu pendapat orang yang anti madhab, sedangkan kita di madhab Syafi'i tetap haram perempuan dalam keadaan haid membaca Al-Quran, kecuali untuk mengambil berkah, itu pun sedikit saja, seperti Bismillahirrahmanirrahim hendak makan kan Quran, kalau Bismillahirrahmanirrahim tapi niatnya bukan membaca Al-Quran, hanya litabarruk, mengambil berkah, tidak masalah. Atau la ilaha illallah Al-Quran kada, tapi niatnya litabarruk atau membaca zikrullah, tidak masalah. Tapi mun ba'astilah membaca Al-Quran dalam keadaan haid haram hukumnya. Hati-hatilah. Jadi intinya jangan berguru lewat YouTube. Gitu aja sudah. Intinya YouTube itu hanya perbendaharaan ilmu kita aja, menambah wawasan ilmu kita, bukan menjadi pegangan di dalam akidah atau di dalam ibadah kita. Jangan jadi pegangan. Apa pegangan ikam? YouTube. Ada cocok lalu disambat. Tambahin Syekh YouTube begini ya, kada baik lalu. Diubah Kiai Haji YouTube ya kada baik juga. Siapa pengikutan fikih hikam? Imam Syafi'i, ya nyaman juga didang. Imam Samudra sakit badan juga. Ya Allah ya Rasulullah, ayo kita ada pegangan masalah fikih, kita berpegang kepada mazhabul arba'ah, wajib memilih salah satu daripada 4 mazhab. Tentang tauhid kita berpegang dengan 2 imam, Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Di dalam masalah tasawuf kita berpegang dengan Imamul Ghazali atau Hasanul Basri atau Abu Yazid Al-Bastami. Ada pegangan imam-imam ahli sunnah. Jangan bahapal mengkaji, jangan. Wallahu a'lam bissawab. Di sini aja, ampun maaf berataan, minta ridha, minta halal dunia akhirat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.